Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Nah, pengharapan di dalam Tuhan, jadi itulah tema kita. Nah, saudara berkati Tuhan, setiap manusia pasti pernah berada di titik terendah dalam hidupnya, ada di saat dimana ketika merasa lelah menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, ya, yang tidak berakhir dari masalah itu yang belum selesai. Nah, kita berdoa tetapi jawaban terasa lambat, dan juga kita berharap tetapi keadaan justru semakin sulit. Kadang hidup membuat seseorang bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Apakah masih ada harapan untuk saya? Nah, sebenarnya berkati Tuhan, banyak orang juga kehilangan pengharapan karena keadaan hidup. Ada yang kecewa karena kegagalan, ada yang hancur karena pengkhianatan, ada yang takut menghadapi masa depan, bahkan ada yang merasa hidupnya tidak berarti lagi. Nah, dunia bisa berubah dengan cepat. Hari ini kita bisa tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita merasa kuat, besok bisa merasa lemah. Semua yang ada di dunia ini dapat berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama. Nah, sumber kata Tuhan, ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, mereka mengalami penderitaan yang berat. Mereka kehilangan tanah, air, kehilangan kebebasan, dan masa depan mereka sudah hancur. Dalam keadaan itulah Tuhan menyampaikan firman Tuhan melalui Yeremia. Nah, saudara berkati Tuhan, kita lihat dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di daripada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan dengan penuh harapan. Nah, saudara berkati Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi percaya kepada Allah yang memegang hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan itulah memberi kekuatan untuk tetap berdiri, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama Tuhan di tengah keadaan apapun. Nah, saudara berkati Tuhan, sama juga dengan saat malam terasa sangat gelap, bukan berarti matahari hilang, ya. Matahari tetap ada dan terbit pada waktunya. Demikian juga dalam hidup kita, saat kita menghadapi masalah, Tuhan tetap bekerja dan menyediakan pengharapan baru. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana Tuhan memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya kepadanya? Yang pertama, Tuhan memiliki rencana yang baik. Kita lihat dari Roma 8 ayat ke-28, seringkali manusia tidak memahami mengapa harus mengalami kesulitan dan pergumulan hidup ketika doa belum dijawab, usaha mengalami kegagalan, dan keadaan tidak sesuai dengan harapan mereka. Ketika mudah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, namun melalui Yeremia pasal ke-29 ini, Tuhan menegaskan kita bahwa Dia mengetahui rancangan yang ada bagi umatnya. Nah, ketika firman Tuhan pada saat ini diberikan, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan Babel. Mereka kehilangan kebebasan dan merasa bahwa masa depan mereka itu suram dan rusak. Tetapi justru di tengah keadaan itu, Tuhan berkata bahwa Dia memiliki rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan manusia, tetapi rencananya selalu baik. Tuhan dapat memakai proses, kesulitan, bahkan penderitaan untuk membentuk iman dan membuat kita pada tujuannya. Nah, seperti seorang petani menanam benih di dalam tanah yang gelap. Walaupun tertutup tanah, benih itu sedang dipersiapkan untuk bertumbuh. Demikian juga Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa menerapkan kehidupan kita, yaitu tetap percaya saat keadaan sulit, jangan cepat putus asa, percayalah hidup dengan masa depan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi masa depan dengan penuh harapan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, setiap orang tentu memikirkan masa
besok karena keadaan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan keluarga atau pergumulan-pergumulan hidup yang belum selesai. Banyak orang juga mengalami kehilangan harapan karena merasa hidupnya sudah hancur dan tidak ada jalan keluar lagi. Namun di firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi umatnya. Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran bagi anak-anaknya. Walaupun jalan hidup kadang sulit, Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Nah, seringkali manusia juga hanya melihat keadaan saat ini, tetapi Tuhan melihat masa depan. Apa yang sekarang terasa menyakitkan dapat dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup, memulihkan kehidupan yang hancur, dan memberikan kesempatan baru bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Pengharapan dalam Tuhan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita belajar percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik pada waktunya. Tuhan bekerja tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Semua indah pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Karena itu, jangan menyerah dengan keadaan hidup hari ini. Selama Tuhan masih memberi kehidupan, berarti Tuhan masih memiliki rencana bagi hidup kita. Seperti ketika malam terasa sangat gelap, matahari tetap akan terbit pada waktunya. Demikian juga Tuhan akan memandangkan pertolongan dan harapan baru bagi orang percaya kepadanya. Jangan takut menghadapi masa depan. Serahkanlah seluruh rencana hidup kepada Tuhan. Tetap percaya walaupun jalan hidup belum selesai, belum jelas. Hidup damai, hidup dalam iman dan pengharapan setiap hari. Percaya pada Tuhan menyediakan masa depan yang baik ke umatnya. Kita terus berdoa datang kepada Tuhan, walaupun hal yang memang sulit yang kita lakukan, kita terus berdoa, kita membaca firman Tuhan dan serahkanlah kepada Tuhan. Nah, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia Bapak Ibu jemaat Tuhan. Walaupun dengan tantangan, pergumulan, Tuhan tetap memiliki rancangan yang baik bagi setiap anaknya, bagi orang-orang percaya kepadanya. Tuhan memberi kekuatan saat kita lemah, menopang saat kita hampir menyerah, dan menyediakan masa depan dengan penuh harapan. Nah, amin. Bagi